ya kepada Umar As-Sinjili, ya kan, bersama dengan siapa itu, Turon Syah itu, saudaranya Sultan Salahuddin, Jamsudaulah ya, Ibn Ayyub. ya, untuk mengejar, gitu loh, mengejar ke sana. Nah, jadi kejadian itu bertepatan pada abad ke-6 Hijriah. Nah, berarti kan benang merahnya ketemu ini dengan pengakuan Ba'alawi sendiri ketika menceritakan bahwasanya kenapa kok adanya hanya keturunan Alwi bin Ubaidillah, sementara Basri dan Jadid kok tidak ada keturunannya. Mereka bercerita di abad ke-6 ke-7, ya kan, keluarga mereka dibantai oleh suku Kurdi. Gitu loh. Itu termasuk, Nah, kalau termasuk dizolimi nggak itu, Gus? Allah. Iya, iya, iya. pembantaian sekte batiniyah kok itu. Nah, di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu kan jelas Imam Ghazali saja menyatakan bahwasanya, ya, sekte batiniyah yang kemudian dianggap Syiah Ismailiyah itu bukan Islam. Justru mereka ini merusak Islam dari dalam. Itu pendapatnya Imam Al-Ghazali. Silakan baca dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu. Waduh, nanti Imam Artinya Ghazali, apa? nanti Imam Ghazali Di abad ke-6 ke-7, yang menginvasi Hadramut siapa? Kalau bukan panglimanya Sultan Salahuddin dan saudaranya. Lalu yang dibantai siapa? Dinasti Fatimiyah. Ya berarti kalau mereka mengaku, ya mereka bagian dari dinasti Fatimiyah. Gitu loh. Saudaraku. Dan satu-satunya tokoh yang bernama Ubaidillah itu adalah pendiri dinasti Fatimiyah, Ubaidillah bin Ahmad. yang di abad ke-6 ya, Gus ya. Iya, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Tapi Gitu. gini, Gus, takutnya kalau bawa-bawa kitab Imam Ghazali pun dituduh Wahabi ntar. Bukan kitab Imam Ghazali, Gus Raffi. Pendapatnya Imam Ghazali itu dikutip di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, gitu loh. Itu. Ya silahkan dibantah itu. Tapi bantahnya pakai data, bukan pakai caci maki. Biar nggak semakin kelihatan palsunya, gitu loh. Pantesan. Kau udah seporana saja torona kelu. seporana. Terus nangkong. Iya, Terus iya, nangkong iya. enggak patong mergana. Tapi gimana Gus ini, Gus? Gus, lu taruh lagi kontenan. Nah, Bisa sah? Iya, Toren. Sebentar ya. tapi gimana nih, Gus? Si Ubad ini kok bapaknya ini wakila nih, Gus? Sebentar. Nih, wa yu'akkadu ala dzalika Abu Hamid Al-Ghazali biqaulihi al-batiniyah laisat madhhaban islamiyan au firqatan min firaqi ahli islam wa innama hiya madhhabun wa tariqatun arada biha wadi'uha hadmal islami wa ibtalihi, ya kan? Tuh, ini perkataannya Imam Al-Ghazali bahwasanya sekte batiniyah itu bukan bagian dari madhab Islam atau bukan bagian dari firqah daripada firqah-firqah yang ada di Islam, tapi madhabnya dia dan thariqahnya dia itu justru mau merendahkan dan menghancurkan Islam, gitu loh, dan membatalkan akidah dan syariat, gitu loh. Iya. Berarti pernyataannya Imam Ghazali itu kepada sekte batiniyahnya itu ya, Gus ya? Loh iya, nah pendiri sekte batiniyah ini siapa? Kan Maimun Al-Qaddah. Oh, Ya kan? Iya. Iya, gitu loh. Nih, ya kan? Ini menurut pendapatnya ini nih. Sebentar ya. Yaqulu Abdul Qahir Ibn Tahir Al-Baghdadi fi kitabihi Asy-Syahir Al-Farqu Bainal Firaq. Ya kan? I'lamu as'adakumullah anna darar al-batiniyah ala firaqil muslimina
a'dhamu min dararil yahud wan nasara wal majus alaihim. Ya kan? Bahkan dikatakan itu lebih parah kejahatannya itu dibandingkan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Gitu loh. Nah, ya kan? Kemudian di sini nih ada pendapatnya Imam As-Suyuti nih. Bentar ya. Nih. Wa yara As-Suyuti anna awwala zuhuril batiniyah kana min sanati. Ya kan? Awal mula munculnya sekte batiniyah ini ya kan pada tahun 92 Hijriah bertepatan dengan 711 Masehi. Gitu loh. Begitu. Nah, itu menurut daripada Imam As-Suyuti gitu loh ya kan. Nah, tapi banyak pendapatnya ini gitu loh. Wa dhahabal ba'du ila anna zuhuraha kana, dan sebagian yang lain mengatakan itu munculnya sekte batiniyah ini pada tahun ya 205 Hijriah atau 820 Masehi. Ada yang mengatakan ya kan 250 ya kan. Ada yang mengatakan 276 gitu loh. Nah, hinama qamah za'imuhum Maimun al-Qaddah bi insya'il fikril batini. Tuh, ya kan? Nah. Wa qad dzakara Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq anna Maimun ibn Dison al-ma'rufu bil Qaddah. Itu. Lanjut Gus. Sudahlah, ada yang panas nanti di bawah itu. Itu Ubaidillah bin Dison ya. Bin Dison bin Dindan. Bin Dindan bin sampai Maimun tuh coba Gus. Bin siapa ya? Lah itu Maimun itu. Maimun bin Dison bin Dindan. Oh, iya. Terus. Nah, jadi Maimun inilah yang punya anak bernama Abdullah. Gitu loh. Lalu Abdullah inilah yang mendirikan dinasti Fatimiyah. Abad berapa tuh Gus? Itu. Mendirikan dinasti Fatimiyah itu pada abad ke berapa ya? Pada abad ke-4 akhir kalau nggak salah itu. Pokoknya dia itu berkuasa itu sekitar 1 abad kalau nggak salah itu. Salah. Gitu. Terus Gus. Yang penting kitab Gus. Lah iya, artinya kan begini, kalau mau bantah itu jangan caci maki, bantah itu pakai ilmu gitu loh, biar nggak semakin kelihatan palsunya gitu loh. Karena apa? Karena nasab palsu itu ciri-cirinya ya syarasatul akhlak wadana atut tiba, ya kan? Perilakunya buruk, tabiatnya rendah gitu loh. Mental tempe gitu loh. Ya namanya orang mental tempe, ya pasti marah-marah kan gitu. Nggak punya cara untuk menjawab gitu, kecuali marah gitu loh. Gitu. Walakinnahum yatadzaharuna bihusni samtih wa bihamidil akhlak gitu loh. Gitu. Nah, hanya saja mereka itu ya berpura-pura ya kan berperilaku sopan, ya kan? Terus berakhlak baik gitu kan, kalau ada maunya, tapi aslinya kan gitu. Gus, izin nanya Gus. Nggih, monggo. Nah, jadi untuk dikaitkan dengan yang abad 6 tadi gimana itu Gus? Maksudnya dikaitkan dengan abad 6 itu yang mana Gus Rafi? Yang ini, yang penyerbuan atas perintah Salahuddin Al-Ayyubi abad ke-6 itu. Lah iya, korelasinya apa? Korelasinya ke Maimun Al-Qaddah? Itu kan abad ke-4 akhir ya, si Maimun itu. Iya, ketika mendirikan itu Gus Rafi gitu loh. Berarti keturunan. Artinya keturunannya Maimun Al-Qaddah, keturunannya. Iya. Nah, keturunannya itu diantaranya adalah Ba'ubed itu.
Makanya kan mereka itu di dalam kitab Al-Madkhal, ya kan? Itu kan ada tuh dalam kitab Al-Madkhal itu. Bahwasanya mereka itu disebut kaum Ubaidiyin gitu loh. Nih, saya cari ya. Assalamualaikum Al-Madkhal ya. warahmatullahi Waalaikumsalam. Berarti itu Maimun Al-Qadda di abad keempat, pantas ya, dari abad keempat kan nggak ada catatan untuk silsilah Ba'alawi kan, ketemunya kan di abad Ada. ke-89 ya, Gus. Kalau mau pakai yang abad keempat, langsung aja kita pakai kitab Syamsul Zohiro itu yang mengatakan Ubaid abad keempat ya. Iya makanya, karena kan berkuasanya Maimun Al-Qadda kan cukup lama dari abad keempat sampai ke itu kan. Ini awas Bang Adinullah nih di Ba'alawikan nih, mukanya Ba'alawi misalnya. Saya dikecilin dong. Jangan Nggak digedein. apa-apa. Aduh, masya Allah nih di atas. Takut Sejajar banget. mah. Iya, nggak pantas ini sejajar mah Gus Kayaknya Jadul, ya takut Allah. banget di Ba'alawikan nih Bang Adinullah nih. Di Balawi jauh, nasabnya mah Balawi saya mah. Itu mukanya kan Ba'alawi nih Bang Adinullah nih. Nggak apa-apa Gus, gedein Bang Adinullah nih Gus, biar di Ba'alawikan ya. Nih, Apalagi teman-teman. kalau ngomong Ya. enggak. Dalam kitab Al-Madkhal ya, halaman 92 ya kan. Nih. Ini membahas tentang to'an kan ya. Nah, jadi yang dimaksud to'an di sini itu kan begini, wala yu'addu naqdul ansabid dakhilatu wa ibta'a, wala yu'addu naqdul ansabid dakhilati wa ibtaluha, ya kan? Bihaqqin wa ilmin min at-ta'ni alladhi naha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Ya, tidak termasuk ya kan membatalkan nasab ya kan atau mencela nasab bihaqqin dengan berdasarkan kebenaran wa ilmin dan keilmuan, tidak termasuk minat ta'nil ladzina anhun nabi, tidak termasuk ta'an yang dilarang oleh Nabi dalam sabdanya ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, dua perkara ya yang apabila dilakukan oleh sekelompok manusia ya maka dua perkara itu menyebabkan mereka itu menjadi kafir. Apa yang pertama? At-ta'nu fin nasab, ya kan, mento'an nasab, wan niyahatu 'alal mayyit gitu loh. Nah, li'anna ta'na, karena sesungguhnya ta'an al-muradu fil hadithi, yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut, huwa ta'nu fi ansabin nasi bijahlin wa ghairi ilmin, yaitu mento'an nasab ya karena ketidaktahuan, wa ghairi ilmin, dan tidak menggunakan metodologi keilmuan gitu loh. Itu tidak boleh gitu loh, maka bisa kafir orang itu. Makanya Gitu loh, dalam ya. kaidah nasab itu at-ta'nul mufassar muqaddamun 'alal isbatil mujmal. Ya. Nah, kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, at-ta'nu fil ansabi ay al-qadhu min ba'din nasi fi nasabi ba'din bi ghairi ilmin gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian wabawal Imam Nawawi juga membuat satu bab khusus tentang masalah to'an ini. To'an yang dibolehkan itu apa? Babu tahrimi to'ni fil ansabi ats-tsabitati fi zahiri syar'i, yaitu haramnya mento'an nasab ats-tsabiti yang telah terisbat fi zahiri syar'i, ya kan? Secara syar'i gitu loh. Syar'i itu bagaimana? Ya sesuai dengan aturan ilmu nasab kan, gitu loh. Nah kemudian setelah itu di sini mereka mencontohkan gitu loh, berapa banyak ulama itu mento'an nasab. Nah kalau mento'an nasab itu semuanya digeneralisir haram, maka ulama ini banyak yang melakukan keharaman dan kemurtatan di situ. Nih, wa ma fahmuhu wa ma fahimahu haulaul a'immah min hadits ta'ni fil ansab, ya kan?
Dan apa yang telah mereka fahami tentang to'an, ya kan, yaitu para imam-imam di dalam ilmu hadis, ya kan, memahami tentang masalah to'an fil ansab yang disebutkan oleh Nabi ini, huwa fahmus salaf, yaitu mengikuti kefahaman ulama-ulama salaf, gitu loh. Wa dalilu dzalika, dan yang menjadi dalil atas kebolehan mento'an nasab bihaqqin wa ilmin, berdasarkan kebenaran dan ilmu, ya kan, anna jamharatam min ulama'il Islam, bahwasanya, ya kan, pembesar-pembesar daripada ulama-ulama Islam to'anat fi iddi'aati katsiratin batilatin, itu telah mento'an, ya, terhadap pengakuan-pengakuan orang-orang banyak batilatin yang batil, gitu loh. Kama sayati, sebagaimana yang akan kami sebutkan siapa saja para ulama yang mento'an nasab, orang-orang yang mengaku-ngaku tapi pengakuannya itu batil, gitu loh. Bukan batal ya, batil, gitu loh. Min dzalika, di antara, ya kan, min dzalika, di antara to'an yang dilakukan oleh para ulama atas pengakuan-pengakuan yang batil itu, to'anahum fi iddi'a'il ubaidiyyin, ya kan, hukami Misrah lin nasabil hashimi. Siapa al-ubaidiyyin hukami Misrah itu? Daulah Fatimiyah, kan? Mereka itu oleh para ulama nasab disebut siapa? Kaum Ubaidiyyin. Karena apa? Pongkol nasabnya Ubed, gitu loh. Wela bentar aja. Itu. Berarti udah ketemu bapak yang hilang ya Gus ya. Siapa saja yang membatalkan Bani Ubed ini? Naqibul Ashraf bi Misrah, Ahmad ibn Muhammad Asy-Sya'rani Ar-Rasi, ya, pada tahun 345 Hijriah. Wal Imamul Hafidh Ali bin Hizam Al-Andalusi pada tahun 406 Hijriah. Wal Imam Al-Hafidh Abdul Karim At-Tamimi As-Sam'ani pada tahun 562 Hijriah. Wal Hafidh Ibnul Jauzi Abdurrahman Al-Qurshi Al-Baghdadi pada tahun 597, ya. Wal Allamatu Ibnul Abar Al-Andalusi pada tahun 658. Wal Faqihul Mu'arrikh Abu Syamah Syihabuddin Al-Maqdisi pada tahun 665. Wa Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah Al-Harrani pada tahun 728. Wal Imam Al-Hafidh Syamsuddin Al-Zahabi pada tahun 848. Rungkat, gitu loh. Oh iya. Siapa yang membatalkan Bani Ubed? Banyak. Ini baru masuk pada ijma ya Cek Gus. Gus Hasan nih cokocok. Cek cokocok kok. Engkau mengkadung males congocok lober katanya. Nek kerang-kerangnya cabi sambian Gus. Nah, Rang-rang baca gak teman-teman. kan Jadi, kan kebay senjata kak dintok ya, kebay senjata ya. kancan gento malay pada oneng. Sebab cek perlon. Ane ke santri bersarung nih ke oneng kiai. Ane ke Lambek kiai 2 tahun setengah yang lalu. Ini sama saya mengkaji kitab-kitab nasab kiai. Hatam pun al-madkhol nih ke hatam kiai. Ini kalau Engki. hatam kiai. Cuma nih kan no kiai. Pola nasarung tak ada gentin nih kiai. Gus. Ano Tadi penjelasannya Penjelasannya ciri-ciri nasab palsu apa tadi penjelasan Gus? Sarasatul akhlaq wa dana'atut tiba' walakinnahum yatadhaharuna bihusnis samti wa bihamidil akhlaq. Jelas ya. Ya kan? Jadi aslinya itu mereka itu ya perilakunya itu buruk gitu loh. Tabiatnya itu rendah gitu loh. Akan tetapi mereka ini selalu berpura-pura berperilaku sopan gitu loh. Ya kan? Berakhlak baik gitu. Enggak ada di kitab. Berarti contohnya ini ya Gus ya. Ada 10 ini nasab palsu itu. Ya. Ya. Hasan.
Coba. Contohnya ini berarti ya. Iya Pak. Habis itu papi. Contoh aja. Ayo contoh aja. Ayo contoh aja. Ada yang bagus. Anu itu. Sohibnya Raden Prawira itu. Gimana sohib ente itu Raden Prawira? Siapa ya? Ini contohnya ini. Nasab palsu. Coba kalau di depan jamaahnya ya kan pakai surban, pakai imamah, pakai tasbih ya kan, bicara nasehatin apa segala macem ya kan. Giliran debat nasab, nggak pakai ilmu, pakainya apa? Caci maki. Ya itu jelas nasab palsu. Dipertahankan guys, tak kan boleh tak oleh obeng bah langsung lemah. Sohe nasabnya, sohe ke Ubaidillah Al-Qadda. 900 udah diskon. Assalamualaikum Gus Hasan. Waalaikumsalam Bang Satria Haji Samsu. Sehat Gus. Alhamdulillah sehat selalu. Ini lagi ngumpul-ngumpul Dan sama semakin saudara-saudara nih. terbuka nih. Para mukhibin yang di bawah semakin terbuka dengan penjelasan Gus Hasan. Amin amin amin. Itu Raden Prawira Al-Madkhol halaman 93 9293 tuh dibaca tuh. Buat tambahan referensi. Kan kita diolok-olok, cara kita membalas caci maki mereka ya kita balas dengan ilmu yang menyakitkan gitu. Jahat ini jahat ini. Menabi pone baca secara kitab kati ki guru gak bisa cek nereman apa jadi apa nyaman pegangan guys sak beda. Thank you ya. Terus tambahan referensi ini dari Syarwa Alamin Nubala ya, terkait biografinya Salahuddin Al-Ayyubi ini. Ya. Di sini disebutkan supaya kita jelas nih kapan dia lahirnya. Nah, di sini disebutkan Salahuddin wa banu As-Sultanul Kabir Al-Malikun Nasir Salahuddin Abul Muzaffar Yusuf Ibnul Amir Najmuddin Ayyub Ibn Syafi Ibn Marwan Ibn Ya'qub Ad-Duwaini Sumat Tikritiyu Sepatu yang pantofel yang bapak-bapak gitu loh, Bi. Terus itu Kami juga punya sepatu gitu. Yulida fi sanati isnaini wa salasina wa khamsimiatin. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini Kayak gini kan nama aslinya Yusuf. bisa dipakai naik motor Salahuddin ya. Al-Ayyubi ini Event-event kampus. enggak Bang Adinullah di ini Bang, bentar Bang di mute nih. Nah, turun. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini dilahirkan tahun 532 Hijriah. Abuhu Najmuddin mutawallid Tikrita niyabatan. Wadwin Bulaidah bitarfi Azerbaijan min jihati Aran wal Karaj. Ahlu wa Akrad Hazabaniyah. Sami'a min Abi Tahir As-Sadafi wal Faqih Ali binti Abi Sa'ad wa Abi Tahir ibn Auf wal Qutb Naisaburi wa haddasa wa kana Nuruddin qad amarahu wa ba'asahu fi askarah ma'amihi Asaduddin Syirkuh fahakama Syirkuh ala Misra falamma labisa an tuwfiya faqama ba'dahu Salahuddin wa danat lahu al-asakir wa kahara Bani Ubaid. Nah, ini wa kahara Bani Ubaid wa maha daulatahum
dan dia menghancurkan kedaulahan Bani Ubaid ini. Wastawalla ala qasril Qahirah bima hawa minal amti'ah wan nafais minhal jabalil yaqut allazi waznuhu 17 dirhaman. Qala muallif al-Kamil ibn al-Asir ana ra'aituhu wa wazantuhu wa khara al-qasru min ahlihi wa zakhairihi wa aqama ad-da'wah al-abbasiyah wa kana khaliqan lil-imarah mahiban suja'an haziman mujahidan كثير الغزو عالي الهمة كانت دولته نيفا 20 سنة وتملك بعد نور الدين واتسعت بلاده ومنذ تسلطنا طلق الخمر واللذات وأنشأ سورا على القاهرة ومصر وبعث أخاه شمس الدين في سنة 68 فافتتح برقة ثم افتتح اليمن وصار صلاح الدين فأخذ دمشق مبني نور الدين وفي سنة 71 حاصر عزاز وثبتت عليه الباطنية فجرحوه وفي سنة 3 كسرته الفرنج على الرملة وفر في جماعة ونجا. Jadi di sini disebutkan iftatah al-Yaman wa sara Salahuddin fa akhadha Dimashq mibni Nuruddin. Wa fi sanati 71 hasara Azaz wa sabata alaihi al-Batiniyah. Jadi Batiniyah itu kokohnya itu pas tahun 571 di sini. Di Yaman itu. Nah, pantesan dia nyuruh ini apa namanya nyuruh Syamsuddaulah turun Syekh bin Ayyub itu untuk menemani Utsman Az-Zinjili Al-Kurdi untuk apa? Untuk menyerbu keluarga Ubaid ini. Apalagi tadi disebutkan dia menghancurkan kekuasaan Ubaid, Bani Ubaid. Dan juga sebab pengiriman Salahuddin Al-Ayyubi ke Yaman itu dikarenakan ada Batiniyah di Yaman itu, kelompok Batiniyah itu, kelompok Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah itu di Yaman. Gitu. Itu kokoh di Yaman itu tahun 571. Kelompok Batiniyah. Jadi Abad ke-6 itu. Maimun Al-Qaddah keturunannya masih ada sekarang. Ya makanya begini, kalau mereka memaksa sebagai keturunan Ubaidillah dan kita cek Ubaidillah mereka ini adalah Ubaidillah yang diserbu, yang mana keluarganya itu diserbu di abad ke-6 dan juga secara adadul mu'tad di dalam qawaidun nasab yang mana suatu silsilah itu jumlah tidak boleh bertentangan dengan adadul mu'tad, yang mana ketika menyebutkan Ali As-Sakran, silsilah Ali As-Sakran itu dengan jumlah 14 orang di dalam kitab Syamsul Zahirah itu sendiri, yang mana Ali As-Sakran itu hidupnya itu di lahir tahun 818 sampai 895 wafatnya itu. Artinya ketika dikurangi dengan 14 bin dari 14 nama itu
kita bagi menjadi 4, berarti artinya adalah 3,5, artinya 895 dikurang 350 hasilnya adalah 545. Artinya secara substansial mereka mengatakan bahwa leluhur mereka itu hidup abad ke-6 si Ubaid ini. Nah, Ubaidillah siapa? Dan keturunan Ubaidillah yang mana yang diserbu oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-6? Satu-satunya cuma Ubaidillah Al-Qaddah itulah. Apalagi sudah disebutkan tadi itu dalam Syiar A'lamin Nubala. Sebab penyerbuan Salahuddin Al-Ayyubi itu dikarenakan kenapa? Sudah mengakar, sudah sabit, sudah tetap kelompok Batiniyah itu di Yaman, sehingga pengen dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu. Ya, ya. Nggak bisa dibantah lagi. Kalau mereka pengen bantah, silahkan mereka buktikan. Ya. Ubaidillah yang mana? Yang di abad ke-6. Dan keturunan Ubaidillah yang mana? Yang di abad ke-6, yang diserbu oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang merupakan juga golongan daripada Batiniyah selain daripada Ubaidillah Al-Qaddah. Silahkan buktikan selain Ubaidillah Al-Qaddah. Soalnya ini mirip-mirip kayak kita meneliti silsilah Sunan Gunung Jati misalkan. Nanti Sunan Gunung Jati kan ada banyak. Ada Syekh Zatul Kahfi, ada juga Syarif Hidayatullah, ada Zain Abdul Qadir. Satu lagi saya lupa siapa itu. Nah, itu kan ada kunci-kuncinya. Misalkan ada Fatahillah. Nah, Fatahillah satu lagi. Satu lagi, itu ada satu lagi tuh, ya kan? Habib Abdul Qadir Assegaf Pangam Panjang di Kota Waringin. Apa? Padahal itu makamnya Syekh Abdurrahman bin Sultan Hidayatullah, Sultan ketiga Banjar. Pas di aku Habib Abdul Qadir Assegaf katanya. Nah, bisa Tunggu ya Kota Waringin ya, tunggu. Nah, jadi misalkan kayak kita neliti, ini Sunan Gunung Jati yang di mana yang dimaksud? Apakah Syekh Kahfi, apakah Syarif Hidayatullah, apakah Zain Abdul Qadir, ataukah Fatahillah? Nah, ntar kan ada kunci yang mana bisa. saya ngarangan nih Situ Duro. Siapa yang ibunya Dia pasti ngarang Situ Duro nih. merupakan Ahmad anak Tarhabsyi. daripada atau putri daripada Tarhabsyi. Raden Fatah. Oh, berarti Fatahillah kayak gitu. Ada kunci-kuncinya. Nah, begini juga terkait Ubaidillah ini. Silahkan buktikan Ubaidillah yang mana? Yang di abad ke-6, yang diserang oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga merupakan bagian, apalagi kalau pendiri ya jelas kan, ya nggak, minimal bagian aja daripada Batiniyah selain daripada Ubaidillah Al-Qaddah. Silahkan buktikan itu. Terus kenapa kok kita mengutamakan Adadul Mu'tad daripada kitab nasabnya Ba'alawi? Karena begini, kitab nasab itu yang pertama ya, kitab nasabnya cuman kitab nasab Ba'alawi sendiri. Yang kedua, kitabnya Cilukba. Nah, terus, tapi kan kita ini pengen mengambil sesuatu yang merugikan Ba'alawi, ya jelas bisa berdasarkan kitab Ba'alawi itu sendiri. Nah, di dalam kaidah nasab itu tidak boleh bertentangan suatu jumlah silsilah itu dengan Adadul Mu'tad. Jadi jumlah silsilah itu harus mengikuti Adadul Mu'tadnya, yang mana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khaldun bahwasanya dalam satu abad itu entah diisi oleh 3 orang atau 4 orang, maksudnya 3 nama atau 4 nama. Nah, artinya ketika Syamsuz Zahirah, kitab Syamsuz Zahirah karangan Abdurrahman Al-Masyhur yang merupakan guru daripada pendiri Rabithah Alawiyah, itu ketika mengatakan bahwasanya Ali Asakron itu hidup di abad ke-9, lebih tepatnya lahir 818 Hijriah dan wafat 895 Hijriah, dan ada 14 nama ke atas untuk mencapai si Ubaidillah. Artinya 14 dibagi 4, 3,5,
artinya 3,5 abad. 3,5 abad artinya 350 tahun. 895 dikurang 350, 545, abad ke-6. Arti secara substansial, kitab Ba'alawi itu sendiri itu mengatakan bahwa leluhurnya yang bernama Ubaidillah itu hidup abad ke-6. Dan juga Mustafa Al-Attas mengatakan di dalam kitabnya sendiri, ya, yang berjudul Al-Imamul Muhajir, ketika mengatakan si Salim bin Basri bin Ubaidillah itu dia hidupnya abad ke-6 sampai abad ke-7 awal, artinya dia secara substansial mengatakan bahwasanya si Ubaidillah itu hidupnya abad ke-6. Karena nggak mungkin kita punya kakek 2 abad yang lalu, cucunya abad ke-6, sampai hidupnya itu abad ke-7 awal. Tapi punya kakek abad ke-4. Nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal. Artinya secara substansial pun Mustafa Al-Attas mengatakan bahwa ya, si Ubaidillah itu ketika dia menjadi kakek seseorang yang akhir hidupnya itu di awal abad ke-7, karena kan meninggal itu 620 si Basri ini, Salim bin Basri ini. 620 atau 604 itu. Artinya secara substansial dia mengatakan bahwa si kakeknya itu abad ke-6. Itu. Abad ke-4. Ya silahkan Bang Andi Lawan, yang lain ada tanggapan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini versi saya ya. Ini soheh juga versi saya. Di kampung Sukasari, nama bapaknya itu Isa, nama anaknya Abdullah atau Adul panggilannya. Nah, si Adul ini tukang cilok jualan di SD Bina Karya. Ini soheh. Kemana nih arahnya? Arahnya kemana nih? Jadi ternyata Abdullah atau Ubed ini tukang jualan cilok di SD Bina Karya. Nah, oh yang ini. Itu setelah disahkan juga Bang Adi Irawan itu dengan pemikiran Gus Rumel, katanya nasab gak ada kaidah, bebas saja Bang Adi Irawan, bebas apa betul. Kan gaya mereka yang saya ikuti. Mana ada ilmu nasab ada kaidah ilmu nasab, kita kan gitu Rumel. Ada, nasab gak ada kaidah. Yang lainnya bebas-bebas aja kita ngomong kan. Bebas. Bang Andi Lau. Ya kami. Silakan dianalisa dari data-data di Bang Andi Lau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari semua yang dipaparkan Gus Hasan, Gus Raden, termasuk Bang Ade Irawan, semua teman-teman, ternyata sesimpel itu kita menemukan bapaknya si Ubed. Sesimpel itu ya? Iya, sesimpel itu. Karena gini, di dalam beberapa kitab menyebutkan bahwa anaknya Ubed itu ada 3, ada Basri, ada Jadid, ada Alwi. Ya, ini patokan utama. Walaupun Jadid dan Basri itu di beberapa kitab Bani Ba'alwi sendiri itu menjadi pro kontra ya, menjadi ikhtilaf. Tetapi yang masyhur anaknya Ubed itu adalah Jadid, Basri, dan Alwi. Nah, di dalam kitab mereka juga disebutkan yang kemarin disampaikan oleh Raden Prawira Negara ini, bahwa putranya Basri dan putranya Jadid itu adalah orang-orang yang dibantai oleh pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Enggak, kalau Jadid itu cucunya Jadid, Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah. Kalau dari Basri itu Salim bin Basri bin Ubaidillah. Nah, betul, itu intinya keturunannya Jadid dan keturunannya Basri adalah orang-orang yang dibantai oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Ada salah satu yang dipenjara. Kan begitu. Nah, yang tidak disebutkan di situ adalah anaknya Alwi atau keturunannya Alwi. Nah, oleh sebab itu, di dalam kitab yang kemarin dibacakan Gus Raden Prawira Negara ini, hanya disebutkan turunannya si Jadid